Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Stack. Kelompok kami yang beranggotakan Manuel Senta Sidalahi, Yones Siregar, Alwan Gayo, Surya Glenn Siregar. Jadi definisi stack adalah struktur data linear yang beroperasi berdasarkan prinsip last in first out atau disingkat LIFO, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Stack dapat dianalogikan seperti setumpukan di mana piring terakhir yang ditumpukan akan menjadi piring pertama yang diambil. Berikut adalah elemen-elemen utama yang berhubungan dengan stack. Yang pertama, push, operasi untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas stack. Yang kedua, pop, operasi untuk menghapus elemen dari bagian atas stack. Jika stack kosong, operasi ini tidak dapat dilakukan. Yang ketiga ada top atau pick, operasi untuk melihat elemen di bagian atas stack tanpa mengeluarkannya dari stack. Yang keempat ada is empty, operasi untuk melihat stack kosong atau tidak. Yang kelima ada is full, operasi untuk melihat apakah stack penuh. Tergantung pada implementasi, umumnya hanya untuk berlaku pada stack berbasis array yang memiliki kapasitas tetap. Yang selanjutnya ada manfaat penggunaan stack. Apa ini? Yang pertama, manfaat penggunaan stack ada pengelolaan memori. Stack digunakan untuk menyimpan informasi lokal saat fungsi dieksekusi. Setiap kali fungsi dipanggil, informasi tetap parameter, variabel lokal, dan alamat pengambilan disimpan di stack. Ini membuat pengelolaan memori menjadi lebih efisien dan terorganisir. Yang kedua ada implementasi fungsi rekursif. Saat menggunakan rekursi, stack berfungsi untuk menyimpan setiap bagian fungsi. Informasi yang disimpan di stack memungkinkan program untuk melacak panggilan fungsi sehingga memudahkan kembali ke fungsi sebelumnya setelah eksekusi selesai. Yang ketiga ada pencarian dan traversal graph. Stack digunakan dalam algoritma pencarian seperti depth first search atau disingkat DFS. Dalam DFS, stack menyimpan simpul yang akan dijelajahi sehingga memungkinkan traversal graph secara efisien. Ini juga dapat diterapkan dalam pemrograman pohon. Yang keempat ada ekspresi aritmatika. Dalam pengelolaan ekspresi aritmatika, stack digunakan untuk menilai ekspresi dalam notasi positif, postfix, atau reverse Polish notation. Hal ini mempermudahkan evaluasi ekspresi yang kompleks dengan memisahkan operator dan operan. Dan selanjutnya ada contoh penggunaan stack dalam berbagai bidang. Yang pertama ada kalkulator, terus compiler, game development, sistem basis data. Itu aja. Terus jenis-jenis stack. Yang pertama ada simple stack atau stack sederhana. Stack sederhana adalah jenis stack paling dasar yang hanya mendukung dua operasi utama, yang hanya mendukung operasi push, menambahkan elemen ke bagian atas stack, atau pop, menghapus elemen dari bagian atas stack. Implementasi stack sederhana biasanya diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Aplikasi digunakan dalam kasus yang memerlukan penyimpanan sementara dan pengambilan elemen secara LIFO, seperti penyimpanan data sementara dalam kalkulator, backtracking dalam pencarian jalur, mengelola urutan eksekusi instruksi atau fungsi dan dalam pemrograman. Terus linked list based stack. Stack diimplementasikan menggunakan struktur linked list di mana setiap elemen dalam stack diwakili oleh node linked list. Menggunakan node dengan pointer ke elemen berikutnya dan kadang sebelumnya. Kelebihannya, ukuran stack fleksibel, bisa bertambah sesuai kebutuhan selama memori masih tersedia.
Kekurangannya penggunaan memori lebih banyak karena setiap elemen memerlukan pointer tambahan. Aplikasi yang menggunakan linked list based stack aplikasi sangat berguna ketika ukuran stack tidak diketahui atau berubah-ubah. Digunakan dalam implementasi call, stack, atau fungsi rekursif dalam bahasa pemrograman. Pengelolaan Ando dan Redo dalam editor teks atau aplikasi pengelolaan gambar. Selanjutnya itu ada contoh program stack dalam C++. Dalam hal ini kita akan membahas program C++ membalikkan string menggunakan stack. Ya, bagian pertama itu ada header file yang dari include AStream, include stack, dan include string. AStream itu untuk input dan output, stack itu untuk menggunakan struktur data stack, string untuk menanggapi tipe data string. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian yang ini. Ke bagian yang ini itu program meminta pengguna memasukkan string dan menyimpannya dalam variabel input. Baru yang ke bagian ini itu untuk membuat stack untuk karakter. Program ini gunanya itu untuk menyimpan setiap karakter dari string. Baru ke bagian ini itu setiap karakter dalam string input didorong ke stack menggunakan charge push yang ini. Karena stack bersifat LIFO last in atau first out, karakter terakhir akan berada di atas. Selanjutnya ke bagian yang sebelah sini itu ada char stack top untuk mengambil karakter paling atas atau terakhir dimasukkan. Baru char stack pop menghapus karakter teratas dari stack. Baru karakter yang diambil ditambahkan ke reverse string untuk membuat string yang terbalik. Baru yang bagian sini itu untuk menampilkan hasilnya ke dalam layar. Dan yang terakhir itu ada return zero untuk menunjukkan bahwa program selesai dengan status sukses. Jadi keseluruhan fungsi program ini untuk membalikkan urutan karakter dari sebuah string dengan menggunakan stack sehingga karakter terakhir diinput menjadi yang pertama dalam output. Jadi kesimpulannya, stack adalah satu struktur data yang sangat fundamental dalam ilmu komputer, menggunakan prinsip last in first out atau LIFO yang cocok untuk berbagai aplikasi praktis seperti pengelolaan memori dalam fungsi rekursif, operasi undo dan redo pada aplikasi, algoritma pencarian jalur atau DFS. Keunggulannya sederhana, efisien dan fleksibel untuk berbagai implementasi. Penerapannya digunakan dalam bidang pengembangan perangkat lunak, sistem operasi, game development, dan lain-lain. Kesimpulan akhirnya, struktur data stack memberikan solusi efektif untuk permasalahan yang melibatkan pengelolaan data berurutan. Oke. Mantap. Selebeu.